Ini coba lihat kapan-kapan dihitung dulu dewa ya, jangan langsung dikorgi. Harus gimana? Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Alhamdulillah adada ma khalaqta wa razaqta wa ahyaita ila yaumin tab'asu man afnait. Ya, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita bersyukur alhamdulillah. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah ya Allah, segala puji milik Engkau ya Allah, semua pujian milik Engkau, tidak ada setitik pujian milik aku. Artinya ketika kita ucapkan Alhamdulillah, maka hati kita menjadi kecil, karena memang segala puji milik Allah. Tidak ada satu pujian pun yang kita miliki, semua milik Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, walaupun waktunya sedikit, kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis qudsi, yang insya Allah kita akan ini hadis qudsi itu hadis yang firman-firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Qur'an. Perkataan-perkataan Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Hadis qudsi pun ada yang dhaif, bahkan maudhu, ya, palsu. Ya. Ada juga hadis yang sahih. Yang saya terangkan ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, ini yang insya Allah kita akan membahas tentang hadis bagaimana penciptaan surga dan neraka. Nah, dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Ini dialog langit ya. Urusan langit ini. Jadi ada sebagian mengatakan ini hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad. Di beberapa kitab saya baca ada beberapa hadis yang menerangkan esensinya dari Bukhari dan Muslim. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mendalami satu hadis dan kita mengerti hadis ini supaya kita mengerti cara hidup. Kenapa? Karena cara hidup itu pada dasarnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Dan kemarin di dalam grup sudah saya bagikan beberapa flyer tentang keinginan kita dengan keinginan Allah. Keinginan kita ada dua, ada yang sesuai dengan Allah, ada yang sesuai dengan ada yang tidak sesuai dengan Allah. Apakah sesuai dengan Allah atau tidak? Nah, ini berangkat dari hadis-hadis yang saya akan sampaikan di sini. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya akan share dulu hadisnya. Ini maksudul hadis. Ini maksudul hadisnya. Udah kelihatan belum? Dewa kelihatan apa enggak nih? Ya. Hadis Rasulullah SAW ya. Ini mausul hadis ya. Ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ini perawinya nih. Menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar arsala Jibril ila al-jannah faqala unzur ilaiha." Ini perkataan Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqallahu al-jannah, ketika Allah menciptakan jannah wan nar, saya akan berikan lamma khalaqallahu al-jannah wan nar. Lamma khalaqallah, ketika Allah telah menciptakan jannah yaitu surga, wan nar yaitu api neraka, arsal Jibril ilal jannah. Siapa yang mengirim? Yaitu Allah Azza wa Jalla mengirim Jibril ke surga. Surga sudah diciptakan oleh Allah. Faqala, nah ini kata-kata ini. Faqala, Allah berfirman. Di sini yang disebut dengan hadis al-Qudsi.
Ini disebut dengan hadis al-Qudsi. Unzur, wahai Jibril, coba lihat ilaiha, kepada surga, coba masuk ke dalamnya. Wa ila mana'atu li ahliha fiha. Ini kata-katanya, coba lihat, dan apa yang aku persiapkan untuk penghuni surga ini. Lihat surganya. Subhanallah. Dikirim. Kemudian malaikat tentu mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla. Qala faja'a wa nadhara ilaiha wa ila ma'adallah li ahliha fiha. Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan Jibril, apa kata-katanya? Jibril pun akhirnya datang ke surga itu. Ini tentang penciptaan surga. Wa nadhara ilaiha, dan Jibril melihat ke surga itu. Wa ila ma'adallah li ahliha, dan Jibril melihat apa yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk penghuni surga. Allah. Artinya dia melihat surga serta seisinya. Qala faraja ilaih. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, Jibril kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Faraja ilaih. Jibril kembali kepada Allah. Balik dia. Qala. Akhirnya Jibril mengatakan, wa bi'izzatik. Wa bi'izzatik. Wa bi'izzatik. Dengan, ini semacam sumpah ini. Wa bi'izzatika, kalau biasanya demi Allah kan, ini demi kemuliaan engkau. Nah, fa bi'izzatik, fa adalah maka, wa adalah dan di sini adalah qasam untuk bersumpah. Izzatika adalah kemuliaan engkau. Ya Allah, demi kemuliaan engkau. Sumpah demi kemuliaan engkau. Nah, ini kata-kata Jibril tentang penciptaan surga tadi. La yasma biha ahad illa dakhalaha fa'amara biha wa haffad bil makarih. Ini yang berat di sini ya. La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Kalau orang mendengar tentang surga dan betul-betul tahu, pasti dia ingin masuk. Ya kalau udah dengar kayak gini mesti masuk dia. Karena saking indahnya. Fa'amara biha. Kemudian hafatil bil makarih. Akan tetapi untuk mendapatkannya ini dia diliputi. Nah, kata-kata hufat itu diliputi. Jadi surga ini, jalur ke surga ini bil makarih. Nah, ini yang berat sih. Surga itu untuk menujunya diliputi dengan makarih. Makarih itu hal-hal yang dibenci. Kita selesaikan dulu, nanti kita akan tafsirkan. Jadi liputan dikelilingi untuk jalur ke surga itu banyak amalan-amalan yang dibenci oleh manusia. Faqala irji ilaiha fandur ila ma'addatu li ahliha fiha. Sekarang Jibril balik lagi deh kamu ke surga gitu kan. Coba dilihat lagi, dan apa yang aku siapkan untuk penghuninya di dalamnya. Disuruh balik lagi. Jadi Jibril balik lagi, akhirnya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini. Faqala faraja ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih. Benar gitu kan. Setelah dilihat ternyata memang surga itu diliputi dengan amalan-amalan yang dibenci oleh manusia, yang tidak disukai oleh manusia, amal-amal yang berat untuk mendapatkan surga. Faraja ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Jibril balik kepada Allah, menghadap Allah. Apa kata-kata Jibril? Kata-kata Jibril berubah, kata-kata Jibril setelah kedua kali ke surga. Faqala bi'izzatika laqad huffat khiftu alla yadkhulaha ahad. Ini kata-kata Jibril nih. Ya Allah, demi kemuliaan Engkau ya Allah, aku takut sekali alla yadkhulaha ahad. Gak ada orang yang bisa memasukinya ya Allah, karena penuh dengan
dengan perbuatan yang dibenci manusia. Qala idhab ilan nar. Sekarang wahai Jibril, sekarang saya perintahkan engkau, pergilah kamu ke neraka. Fandur ilaiha, coba dilihat di neraka. Wa ila ma'addu li ahliha fiha. Coba lihat apa yang aku persiapkan untuk para penghuni neraka. Sama ini. Fadha hiya yarkabu ba'daha ba'dan. Faraja ilaihi faqala wa bi'izzatika la yasma' biha ahad. Fadkhulha fa'amara biha fahafat bisyahawat. Akhirnya ini sama persis. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dan. Jadi menumpuk, surga neraka itu berlapis-lapis gitu kan. Kemudian malaikat melihatnya dan mengatakan, demi kemuliaan engkau. Apabila orang itu mendengar, sungguh-sungguh dia akan bisa memasukinya karena neraka itu diliputi, dikelilingi dengan perilaku-perilaku yang penuh dengan syahwat. Syahwat itu bahasa Indonesianya, ini sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu nafsu dengan keinginan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Irji' ilaiha." Balik lagi kamu ke sana gitu. Faraja ilaiha, kemudian Jibril datang lagi ke neraka. Faqala wa bi'izzatik, dengan kemuliaan engkau. Jibril mengatakan, khasyitu alla yamhuha minha ahad illa dakhalaha. Alla yanjua minha. Khasyitu, aku takut sekali, khawatir. Nggak ada orang yang lepas dari api neraka. Tidak ada orang yang bisa selamat dari api neraka. Ini ungkapan Jibril. Hadis ini ada tulisannya di dalam hadis ini adalah tafsir daripada hadis tadi. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi diriwayatkan hadis-hadis sahih ini kumpulan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan surga dan neraka, penciptaan surga dan neraka. Marilah kita lihat tafsir-tafsirnya. Ja'alallah azza wa jalla al-jannata jazaa'a lil mu'minin as-sabirin wa ja'ala an-nar jazaa'a lil kafirin al-'asin. Sesungguhnya surga itu memang diciptakan oleh Allah bagi orang-orang beriman dan bersabar dalam menjalankan seluruh aturan-aturan Allah. Kita ini kadangkala sholat pun harus sabar, apapun puasa harus sabar. Perintah Allah kadangkala dalam hati ini nggak sesuai dengan hati kita. Nah, ini butuh kesabaran. Lagi enak-enak tidur disuruh bangun ya. Enak makan disuruh nggak boleh makan, kira-kira gitulah. Nanti kita akan ngambil filosofinya ya. Kita lihat dulu teksnya. Waja'alan nar jazalil kafirin wal 'asin. Orang-orang yang kafir dan selalu berbuat maksiat. Jadi di sini dikatakan ja'alan nar, dijadikan api neraka buat orang-orang yang tidak percaya dengan Allah dan juga orang-orang berbuat maksiat gitu. Kadang-kala dia muslim tapi maksiatnya na'udzubillah min zalik. Jadi ini ada hadis-hadis ini diterangkan kata-kata melihat itu melihat apa sebenarnya. Ini adalah pelajaran agar Jibril memperlihatkan ini dan menginformasikan kepada kita karena ini diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari hadis-hadis ini, kita harus melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Di sini diterangkan bagaimana ayat suci Al-Quran Karim dia mengambil dari surah An-Nazi'at, dari surah An-Nazi'at. Nazi'at ini tentang malaikat-malaikat pencabutnya nyawa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi di dalam hadis tadi bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu begitu indahnya dan setiap orang pasti akan tertarik. Nah, permasalahannya Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, untuk mencapai surga itu diliputi dengan al-makarih. Al-makarih ini perbuatan-perbuatan yang tidak disukai.
Di sini kita mengambil bahwa eh, di dalam diri kita ada keinginan. Keinginan ini ada dua, sesuai dengan Allah kah atau tidak sesuai dengan Allah kah. Maka di situ ada istilah soleh. Soleh itu adalah sesuai. Hadil qalan suah, ini peci ini solehan li, cocok buat saya, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Bahasa Arabnya soleh. Hadal ma, ini air minum ini solehan syurb, gitu. Cocok bisa untuk diminum, dikonsumsikan. Ada istilah bahasa Arab. Seandainya saya bawa kunci yang banyak, ini pernah saya terangkan juga. Saya buka, cek, cek, wah ini bukan, wah enggak, cek, 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 berkali-kali nggak bisa. Maka bahasa Arabnya, hadzal miftah ghairu salih. Kalau bahasa amiyahnya, bahasa pasarannya, mayasul hadzal, mayasul. Maksudnya tidak soleh, ini tidak soleh. Mungkin bahasa Indonesia ini nggak pas, nggak pas, nggak sesuai. Hadal qamis, ini baju ini salihun li, cocok, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ini secara bahasa. Jadi soleh itu sendiri di dalam bahasa Indonesia adalah sesuai. Maka orang yang soleh sesuai dengan apa? Sesuai dengan Allah Azza wa Jalla. Analogi yang selalu saya sampaikan kepada jemaah, kalau kita menjadi tamu, tentu kita tidak punya hak mengatur rumah orang. Karena rumah orang kita sebagai tamu, kok jam dindingnya di situ, harusnya dipindahin ke sini. Nah, ketika dipindahin ke sini ini kan kita maunya begitu, tetapi realitanya nggak mungkin kita pindahin itu jam diomelin ya. Oh, kok TV di sini, harusnya TV nggak boleh di situ dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita punya keinginan tidak boleh kita kerjakan. Karena apa? Karena rumah itu bukan milik Anda. Milik siapa? Milik tuan rumah. Kita pinjam HP orang. HP, saya nggak bawa HP nih. Iya, mana HP ente? Nggak mungkin kita otak-atik gambar di dalamnya. Screennya kita ganti. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itu bukan HP kita. Maka yang berhak mengatur siapa? Yang punya. Disinilah kata-kata soleh baru kita pahami. Soleh adalah perilaku sesuai dengan siapa? Yang punya. Yang punya apa? Langit dan bumi serta seisinya. Maka kalau kita mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi orang yang soleh, ya Allah. Maksudnya perilaku kita, tutur kata kita, apapun sesuai dengan siapa? Dengan Allah. Maka itu sekarang soleh, besok belum tentu soleh. Sekarang tidak soleh, kalau dia mabuk-mabukan, dia bermaksiat, besok bisa jadi soleh. Karena ini bukan hal yang fix. Dia fluktuatif, bisa naik turun. Kadang-kala bisa bersabar, kadang-kala tidak bisa bersabar. Kenapa? Karena barometernya bukan diri manusia, tapi Allah Azza wa Jalla. Beda dengan pengetahuan, maka disebut dengan amal soleh. Kalau kita yang hafal, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Beriman dan amal soleh. Diterjemahan dan orang-orang beramal soleh. Soleh itu sendiri adalah sesuai. Sesuai dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini sifatnya fluktuatif. Kok fluktuatif? Iya. Kita ini kadang-kala baik, kadang-kala enggak. Oh, saya tahu ghibah itu dilarang. Oke, enggak ghibah. Besok-besok malah ghibah. Gitu kan? Ini yang maksiat. Sama yang ibadah juga begitu. Allah ingin sekali manusia itu sholat, mendirikan sholat. Tapi kadang-kala malas. Maka dalam mendidik anak kadang-kala ada istilah ajarkan mereka sholat. Kalau udah gede belum sholat pukul, kasarnya gitu kan. Ini menunjukkan ada keinginan Allah, ada keinginan manusia. Nah, kadang-kala kita sholat udah sholat nggak pernah meninggalkan. Allah ingin sekali ketika sholat itu Anda betul-betul pikiran dan hati Anda bersama Allah. Tapi ternyata keinginan kita beda dengan keinginan Allah. Allah ingin sekali hati pikirannya betul-betul bersama Allah.
Tapi kan pikiran kita kesana kemari, wah nggak karuanan gitu kan. Nah ini menunjukkan fluktuatif. Sifatnya apa? Naik turun. Kadangkala Anda bersedekah banyak, suatu hari Anda uangnya banyak malah nggak bersedekah. Kadangkala peduli, kadangkala enggak. Kadangkala marah, kadangkala sabar. Kadangkala, nah inilah fluktuatif. Maka itu kita harus pahami dulu tentang keinginan. Di dalam diri kita ada keinginan. Satu, sesuai dengan Allah. Dua, hanya sesuai dengan diri kita dan bertentangan dengan keinginan Allah. Maka kalau kita perhatikan apakah saya sesuai dengan Allah atau tidak, dilihat keinginan saya ini kalau sesuai dengan Allah itulah amal soleh. Soleh apa? Sesuai dengan apa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang pikiran kita semuanya begini, semuanya begini, semuanya begini. Padahal maunya begini itu melanggar aturan Allah, melanggar aturan Allah. Sehingga menurut kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Nah surga itu kenapa disebut dengan al-makarih? Kenapa disebut dengan diliputi dengan al-makarih, diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh manusia? Dalam konteks ini ada yang disebut dengan keinginan manusia yang bertentangan dengan keinginan Allah. Di situ yang disebut dengan neraka pun diliputi dengan asyahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan syahwat, nafsu belaka. Maka bapak-bapak ibu-ibu marilah kita lihat, ini penting sekali, surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at kita buka supaya kita melihat semua. Ini adalah tafsirul hadis bil ayah, menafsirkan hadis dengan ayat Al-Quran. Ini surat An-Nazi'at. Kalau kita lihat ini kisahnya adalah kisahnya Fir'aun. Kisahnya Fir'aun. Kalau kita lihat ini kisahnya Fir'aun. Ini kisahnya Fir'aun. Ini kita ngambil dari sini aja ya. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Hai Musa, pergilah kamu ke Fir'aun. Sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Merasa hebat, merasa kuasa. Faqul hallaka ila an tazakka. Katakan kepada Fir'aun, hai Musa, apakah Anda akan kembali ke jalan yang benar, mensucikan diri dari kesesatan? Karena dia merasa dia menjadi Tuhan. Apa kata-kata Nabi Musa? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku berikan petunjuk jalan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kamu betul-betul merasakan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Musa memperlihatkan mukjizat tanda-tanda kebesaran Allah. Arahu ayatul kubra. Dan kalau kita tahu mukjizat Nabi Musa, masya Allah, dari tangannya keluar cahaya gitu. Kemudian dia ketika diancam oleh Nabi Fir'aun, kemudian Nabi Musa mengatakan nanti air akan menjadi darah. Kita pernah dengar itu semua. Kemudian ada lagi belalang, kemudian ada lagi katak yang kodok di mana-mana. Ini saya tidak akan bercerita tentang bagaimana mukjizatnya Nabi Musa. Kadang-kadang Nabi Fir'aun dalam keadaan kesusahan, oke, semua jadi darah, semua air jadi darah. Kemudian dia insaf, setelah jadi air, maksiat lagi. Diserang dengan katak yang begitu banyak. Insaf, akhirnya dia kembali lagi. Setelah kataknya hilang, kembali lagi mendustakan Allah. Dikirim lagi belalang yang begitu banyak. Ini kisah-kisah. Itu semua akhirnya didustakan. Kamu itu bukan Rasul, padahal sudah menunjukkan mukjizat. Akhirnya dia fakadzdzaba wa asa thumma adbara yasa. Akhirnya Nabi Musa Fir'aun mendustakan itu semua. Kamu ini bukan utusan Allah. Thumma adbara yasa. Kemudian dia berpaling dari seruannya Nabi Musa, dan kata-kata yasa di sini adalah menyerang, menentang. Maka ada upaya-upaya untuk membunuh Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesar, memanggil teman-teman Fir'aun ini, konco-konconya, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukum. Aku adalah Tuhan yang paling maha tinggi. Fir'aun mengatakan Tuhan.
Ya, luar biasa. Fa'adallah nakal al-akhir wal-ula. Akhirnya diazablah di dunia dan di akhirat. Inna fi dzalika la'ibratun liman yakhsha. Sungguhnya kisah Fir'aun dengan Nabi Musa ini adalah pelajaran yang luar biasa bagi orang yang takut kepada Allah. Ya. Jadi kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini harus kita yakini gitu ya. Ini bukan dongeng. Maka orang ini sombongnya luar biasa dengan kekuasaannya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Nah ini kadang-kadang ini yang bisa menyebabkan kita menangis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian ciptaan kalian itu lebih hebat daripada langit yang dibangun oleh Allah? Jelaslah langit yang begitu luas dahsyatnya. Bumi hanya setitik saja. Mungkin bakterinya langit. Karena amat sangat kecil, bagaimana manusia lebih kecil lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat bumi ini hanya bakterinya alam semesta dibanding planet-planet yang lain yang begitu dahsyat. Antum asyaddu khalqan amis sama bana, apakah kalian lebih hebat ciptaannya? Maksudnya lebih kecil lah dibanding langit-langit yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla begitu dahsyat. Berarti kita merasa kecil. Maka ini adalah rafa'a samka fasawa, bagaimana Allah membangun langit ini dan menyempurnakannya, ditinggikan. Kemudian lihat malam dan siang di bumi sekarang masuk ke bumi. Wa aghtasha lailaha wa akhrajad duhaha. Bagaimana Allah menjadikan gelap, bagaimana Allah menjadikan terang. Subhanallah. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah menghamparkan bumi ini buat kita. Coba lihat hamparan bumi. Ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah bagaimana mengeluarkan airnya dan bagaimana tumbuh-tumbuhan, kemudian rumput-rumput dimakan para hewan-hewan ternak kita. Wal jibala arsah, bagaimana Allah mengukuhkan bumi ini dengan gunung-gunung dipancangkan, dikuatkan. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Ini semua adalah nikmat buat kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Barulah berbicara tentang kiamat. Fa idza ja'at tammatul kubra. Maka apabila datang kiamat, malah petaka yang besar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika kiamat baru mereka melihat, oh ya, dulu aku mengerjakan ini. Manusia baru teringat, wa burizatil jahimu liman yara. Kemudian neraka jahanam diperlihatkan dengan jelas pada orang-orang yang berbuat maksiat. Sesungguhnya fa'amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas, wa athar hayatad dunya. Nah inilah neraka jahanam. Orang-orang yang selalu melampaui batas, dikatakan tidak boleh, tetap dilabrak. Jangan berzina, malah berzina. Jangan mencuri, malah mencuri. Jangan apapun bahasa. Kenapa? Karena hanya memenuhi kenikmatan dunia. Wa atharul hayatad dunya. Atharo itu, kalau bahasa Indonesianya, atharo itu memprioritaskan, mengutamakan, menjadi nomor satu. Apa? Dunia. Memang sebenarnya apa yang harus jadi nomor satu? Akhirat. Ini wa atharul hayatad dunya fa innal jahim hiyal ma'wa. Disinilah dari 3 ayat ini menunjukkan bahwa neraka diciptakan untuk orang-orang yang selalu memprioritaskan kehidupan dunia. Kadangkala orang punya uang miliaran, padahal lembaran hidupnya tinggal sedikit. Nabi Muhammad SAW mengatakan umatku 60-an. 60-an itu ya ada yang lebih, ada yang kurang berarti. 60-an lah. Maka dengan harta itu terus Anda berinvestasi, investasi. Dunia. Harusnya investasi akhirat. Subhanallah. Ada orang punya uang ratusan miliar. Umurnya sudah hampir 60 gitu kan. Buat apa lagi? Kalau kehidupan dunia menjadi skala prioritas, mengutamakan kehidupan dunia, maka fa'innal jahima hiyal ma'wa. Jadi sudah ketahuan, ini sudah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah penciptaan neraka yang tadi saya terangkan dalam hadis kursi, bagaimana mereka adalah orang-orang memprioritaskan kehidupan dunia. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, kata-kata wa athar, kata-kata ini, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Ini dalam surat Al-A'la
Bal tu'sirunal hayatad dun, tapi kalian manusia lebih banyak memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Pada kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini sebentar Bapak-bapak Ibu. Kita sudah umuran, taruhlah saya ini umur udah lewat ya, udah lewat 50, udah lewat menjelang masuk 60 gitu kan. Ini nggak boleh makan ini, kadang-kadang tidur kurang. Nah, itu supaya kita ngerti kehidupan dunia itu sudah harus kita lepaskan, kita persiapkan kepada kehidupan akhirat. Kalau kita prioritaskan dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, padahal akhirat adalah di depan mata kita. Jangan sampai fa'innal jahima hiyal ma'wa. Sementara kita surga, berbicara surga. Amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Bayangkan. Ini fa'innal jannata hiyal ma'wa. Ini surga buat siapa? Yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut akan keberadaan Allah, kebesaran Allah. Kadang-kadang kita tidak ada rasa takut. Dia berbuat maksiat diam-diam, nggak ada yang tahu ini, gitu kan? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia kuasai nafsunya. Maka ini yang disebut dengan surga diliputi dengan perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Bil makarih kan. Maka disebut fal innal jannah, surga itu ya ma'wa. Jadi surga apa? Surga itu banyak perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Subhanallah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan diri berarti kan sesuatu yang diinginkan. Ada keinginan. Nah, inilah yang disebut dengan syahwat. Syahwat yang tadi dalam hadis tadi. Ini ayat Quran ini menafsirkan hadis. Metodenya tadi adalah tafsir hadis bil ayat, menafsirkan hadis perkataan Nabi dengan perkataan firman Allah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini nanggung ya, kita lempengin aja. Ini berbicara yas'alunaka 'anis sa'ati ayyan mursaha. Orang-orang kafir bertanya tentang kiamat kapan. Fima anta min zikraha. Kapan kiamat sih? Untuk apa kalian menyebutkan waktunya? Yang penting Anda akan kembali kepada Allah, ila rabbika muntaha, kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Innama anta munziru man yakhsha. Hai Muhammad, engkau adalah pemberi peringatan kepada yang takut pada Allah dan hari kiamat. Subhanallah. Ka'annam yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan wa duha. Jadi kiamat itu sudah dekat, seakan-akan kalau hitungan dunia antara pagi dan petang, sebentar banget. Tapi kita kan lupa bosnya dunia seakan-akan selama-lamanya. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Quran, dari hadis tadi bahwa saya akan gambarkan begini. Ini selalu saya ingatkan. Ini diri kita. Ini diri kita. Ini kita nih. Kita mencintai diri kita pasti. Ini keluarga kita. Kita mencintai keluarga kita pasti. Ini diri kita. Kita mencintai. Ini kita. Kita mencintai diri kita pasti. Ini keluarga kita. Kita mencintai keluarga kita pasti. Maka ada keinginan-keinginan untuk membahagiakan diri kita. Ada keinginan-keinginan untuk membahagiakan keluarga kita. Ini yang gampang. Ada Allah. Ada Allah. Allah mencintai diri kita. Ada kita mencintai diri kita. Ada Allah mencintai diri kita. Ada kita mencintai diri kita. Siapa yang lebih dahsyat cintanya? Allah atau diri kita dalam mencintai diri kita? Allah. Nah, ini keluarga kita. Kita mencintai keluarga kita. Allah mencintai keluarga kita. Mana yang lebih hebat dahsyatnya mana? Allah kah atau diri kita kah? Jawabannya Allah. Maka itu semua keinginan Allah itu pasti ada kepentingan, kebahagiaan, dan keuntungan diri kita dan keluarga kita. Pasti. Karena Allah maha sayang, lebih sayang daripada kita. Allah maha cinta, lebih cinta daripada kita. Allah maha baik. Lebih baik daripada diri kita sendiri. Bayangkan.
Kalau maha baik berarti semua perintah Allah pasti mengandung kemaslahatan, keuntungan, kebahagiaan diri kita dan keluarga kita. Dan semua larangan-larangan Allah di dalamnya pasti ada kerusakan, kerugian, kesengsaraan buat diri kita dan keluarga kita. Dari logika tadi, maka kita baru mengerti kata-kata orang yang soleh, amal soleh, dan seterusnya. Baru kita bisa memahami hadis tadi. Oh, berarti kita ikutin Allah. Ketika mengikuti Allah dan kita tidak suka, kita tinggalkan apa yang kita inginkan, ikuti keinginan Allah. Di setelah Anda menggapai surga. Ada bisikan apa? Nafsu. Oh ya, bisikan nafsu. Bukan bisikan setan, nafsu dulu. Nafsu kita membisiki diri kita. Baru bisikan syaitan. Jadi di dalam diri kita tuh ada namanya nafsu. Maka itu ketika orang-orang digiring ke neraka, mereka menyalahkan siapa? Menyalahkan setan. Menyalahkan syaitan. Wa qala syaitan. Setan mengatakan orang-orang yang digiring ke neraka. Wa qala syaitan lamma qudil amr. Setelah ditentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, setan berkata, Innallaha wa'adakum wa'adal haqqa. Sesungguhnya Allah memberikan janji-janji kepada kalian, janji yang benar. Wa'adtukum fa'akhlaftukum. Aku memberikan janji yang bohong. Jadi kalau orang janji bohong itu sama dengan syaitan. Jadi kalau ada orang bohong, itu adalah gambaran minal jinnati wan syaitan yang bentuknya manusia. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, kata syaitan. Dulu di dunia aku nggak bisa menguasai kalian illa da'autukum, kecuali aku cuma ngajak, fastajabtum li, kemudian kalian mengikuti aku. Jadi syaitan tuh yang membisikkan, cuma ngajakin. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian menyalahkan aku. Jangan kalian mencerca aku. Jangan kalian menghina-hina aku. Nyalahin saya, kata setan. Salahilah. Walumu anfusakum. Salahilah diri kalian sendiri karena kalian punya keinginan-keinginan yang Anda ikuti. Nah, keinginan-keinginan yang Anda ikuti itu namanya nafsu syahwat. Jadi kalian ikuti keinginan kalian. Aku cuma ngajak. Ini Al-Quran, Bapak-Bapak Ibu. Ini surat Ibrahim, surat 14 ayat 22. 14-22. Jadi di redaksi ini, manusia masuk ke neraka itu karena apa? Betul, karena setan-setan ganggu. Tapi intinya karena mengikuti keinginan-keinginan nafsunya. Disitulah baru kita memahami hadis Rasulullah SAW, hadis Qudsi, bahwa neraka itu diliputi dengan keinginan-keinginan manusia, nafsu syahwatnya manusia. Jadi kalau kita lihat apa yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diagnosa ini keinginan saya kah atau keinginan Allah kah? Dan hidup itu menjalankan dan memperjuangkan semua keinginan Allah. Nah, terus keinginan saya tadi sudah terjawab. Karena keinginan kita masuk di dalam keinginan Allah. Kenapa? Karena Allah lebih cinta kepada diri kita daripada kita sendiri. Jadi semua perintah-perintah Allah, pasti di dalamnya ada kebahagiaan diri kita dan keluarga kita. Sekali saja Anda berdosa, bermaksiat, di situ ada kesengsaraan diri Anda dan keluarga Anda. Untuk zaman sekarang, orang-orang main HP terus lupa dia terhadap kewajiban sholatnya, lupa terhadap zikirnya, lupa terhadap baca Qur'annya, gitu kan? Maka mereka mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, keinginan-keinginannya. Zaman sekarang perselingkuhan juga di mana-mana, mengikuti hawa nafsunya, dia itulah penghuni nerakanya. Gitu. Kalau terus seperti ini, maka kalau kita perhatikan, setan pun tidak
tidak menguasai kita karena wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dulu di dunia aku tidak berkuasa terhadap kalian. Berarti tidak kuasa. Kenapa? Karena ada dua titik yang tidak bisa ditembus oleh syaitan. Dua titik inilah yang menyebabkan kita lebih ikhlas, lebih kuat. Maksudnya dua titik, dua penjuru. Nah, setan itu menyerang dari segala penjuru. Setan itu menyerang dari segala penjuru. Ini gampang ikutnya. 7, 17. 7 itu surah Al-A'raf ayat 7. Jadi redaksinya adalah Tsumma la'atiyannakum. Kalau bahasa Arab yang di Indonesia kan, kalau bahasa Arab di Indonesia kan sungguh-sungguh berkali-kali. Tsumma sungguh-sungguh aku akan serang manusia, aku akan datangi manusia. Mim baini aidihim wa khalfihim, dari depan, dari belakang. Wan aimanihim wa an syama'ilihim, dari kanan, dari kiri. Ini titik-titik penjurunya setan dari segala penjuru. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, kebanyakan manusia tidak bersyukur pada Allah. Ini dialog antara Allah dengan Allah Azza wa Jalla dengan iblis. Jadi setan itu menggoda dari 4 penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka pikiran kita selalu ada pikiran-pikiran negatif. Ada ide-ide, tapi ide-ide yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ada nafsu, keinginan, kolaborasi antara pikiran setan dengan keinginan kita, kolaborasi. Jadilah sebuah kemaksiatan, kolaborasi. Dia punya idenya begini. Ada keinginan berkolaborasi, jadilah maksiat. Ada 2 titik yang tidak disebut di dalam Al-Quran ini, yaitu titik yang mana setan tidak bisa masuk. Apa? Atas dan bawah. Maka kita berdoa, mengadakan tangan kita ke langit. Ya Allah. Gak bisa ditembus. Dan kita sujud. Sujud ini maksudnya apa? Titik nol. La haula wa la quwata illa billah, kita sujud. La haula wa la quwata. Nah, manusia yang sombong, inilah aku, itu dilahap oleh setan, makanan setan. Semakin dimakan, nafsunya semakin hebat. Menunjukkan who am I, inilah aku. Ini fotonya di mana disebar luaskan, inilah aku. Ini fotonya di mana-mana, bukan berarti capres ya, gitu kan. Dan seterusnya gitu kan. Menunjukkan who am I, inilah aku. Di medsos. Semakin dilahaplah nafsu ini, kemudian bisikan setan, Anda hebat. Di sini maka menjadi lahapannya setan, santapannya setan. Tapi ketika orang yang tawadhu, ya Allah, maka bersujud dia. Ruku dan sujud adalah bukti ketaatan dan ketundukan kita totalitas mengabdi kepada Allah. Ya Allah, tarahum ruk'an sujadan. Anda akan melihat mereka ruku dan sujud. Ruku dan sujud titik yang tidak bisa ditembus oleh syaitan. Ini dalam surah Al-Fath ayat akhir. Kalau Allah tadi surah Al-A'raf. Nah, yang ke atas ini tidak bisa ditembus. Maka ada istilah wa farwaha fis sama. Ini surat Ibrahim juga. Dan cabangnya menjulang ke langit. Maka itu orang disuruh banyak berdoa, berzikir agar tidak kerasukan setan pikiran-pikirannya. Ini kerasukan bukan berarti kerasukan kesurupan. Pikiran kita nih, ada yang istilahnya flash of mind, percikan-percikan ide, tapi diatur, ditata oleh setan dan hawa nafsu. Bagaimana memasuki surga? Ketika ada ide itu, tinggalkan, buang itu. Karena itu menyebabkan Anda neraka. Dan neraka itu ada 2 sebetulnya. Neraka dunia, neraka akhirat. Sama juga surga dunia, di surga akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dapat surga dunia dan surga akhirat. Kita ingin sekali mendapatkan dunia hasanah, surga dunia, akhirat hasanah. Ya. Nah, disinilah kita bisa memahami, ternyata hidup itu menjalani dan memperjuangkan semua keinginan Allah. Dan ini sudah menjadi flyer yang saya sebarluaskan di WA Group.
Bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT pasti sudah mendapatkan itu kalau ada di WA group. WA group yang kita bikin memang pasif karena saya tidak ingin berbicara macam-macam. Kita hanya admin saja yang meng-share. Selain admin nggak bisa nge-share. Nah, kita share ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis, bentuknya flyer gitu. Tapi esensinya dari Al-Quran dan hadis. Kalaulah kita lihat kehidupan kita sehari-hari, tidur atau salat tahajud. Pertanyaannya, secara lisan tahajud Ustaz. Tapi belum tentu kita lebih memprioritaskan tahajud daripada tidur. Bisa jadi memprioritaskan bal tu'thirunal hayatad dunya. Ataupun wa atharal hayatad dunya. Tadi ayat Quran tadi. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kalau saya sehat, besok ada puasa sunnah. Puasa enggak ya? Saya tidak bicara sakit. Puasa enggak ya? Oh, saya puasa apa? Ah, nggak usah lah. Berarti lebih memprioritaskan kehidupan, keinginan diri kita. Kalau kita perhatikan dengan dalam, ketika Allah memerintahkan sesuatu dan kita rasakan ada kemalasan dan kita benci, langsung di switch di sini, dirubah di sini. Oh, ada hadis ini yang menyebabkan surga. Nah, maka setan membisikkan hal-hal yang negatif, perbuatan yang baik menjadi tidak baik, perbuatan yang buruk menjadi indah seindah-indahnya. Ini kadang-kala kita lupa. Gambaran setan itu tahu bahwa surga itu diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai. Semakin dijelek-jelekin. Neraka itu diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang disukai. Semakin diperindah seindah-indahnya oleh siapa? Oleh setan. Ini yang harus kita ekstra hati-hati. Maka kalau kita perhatikan sumpahnya setan. Qala Rabbi. Ini kata-kata iblis. Bima awaitani. Karena engkau telah menjadikan ketentuan aku ini jadi sesat kayak karena dia tidak taat pada Allah. La uzayyinanna lahum fil ardi. Lam taukid, nunut taukid. Ini dalam surah Al-Hijr ayat 39, surat 15 ayat 39. Sungguh-sungguh aku akan perindah semua maksiat menjadi enak seenak-enaknya. Jadi maksiat itu pasti enak. Tahu dari mana? Redaksi Al-Quran dijadikan la uzayyinanna. Sungguh-sungguh aku jadikan perbuatan yang jahat, perbuatan maksiat menjadi indah. Maka itu kadang-kala orang punya planning yang begini. Nanti gampang, nanti begini, indah. Nah ketahuan, tahu-taunya ketahuan. CCTV-nya matiin, ini saksinya diatur, sogok sana, sogok sini. Itu yang ngatur siapa? Pikiran setan. La uzayyina, sungguh. Aku akan hiasi semua maksiat. Wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh manusia. Illa ibadakal mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadaka, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah, minhumul mukhlasin, yang orang-orang yang tidak bisa aku sentuh. Itu yang disebut dengan orang-orang yang ikhlas. Orang yang tidak bisa disentuh orang-orang ikhlas, tetapi mukhlas bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu orang ikhlas, mukhlas itu orang pilihan. Bilang karena dia ikhlas dipilih Allah. Karena Karena dia sering keep kontak kepada Allah, selalu berzikir, akhirnya menjadi orang pilihan. Kita bagaimana menjadi pilihan Allah? Baca Quran pun jarang. 1 hari nggak baca Quran, 2 hari nggak baca Quran, 3 hari nggak baca Quran, 1 minggu nggak baca Quran, 1 bulan nggak baca Quran. Ini mah dilalap sama setan mah gampang banget. Quran adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra.
Tapi kan kalau ingin baca Quran, malas, malas. Ingat hadis yang tadi, bahwa surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Dobrak. Nanti pada satu titik Anda akan luntur istilah yang tidak disukai, kata kalau Anda sudah bisa menikmati. Baca Quran kita bisa meneteskan air mata, kita nikmati. Sholat lagi, kita bisa menikmati sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Menikmati sholat itu sendiri. Berzikir lisan ini kasihan, kayak gak enak banget kalau gak subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la. Kayaknya gak enak kalau gak nyebut itu. Wah, jadi nikmat, dinikmati. Ini yang kadang-kala kita lupa, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang selalu berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Kadang-kala orang lupa, manusia cuma 3, kalau nggak berdiri, duduk atau berbaring, cuma 3 doang. Jadi kalau kita banyak-banyak berzikir, subhanallah, lidah kita tuh kayaknya nggak enak kalau nggak subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Sambil nyetir mobil, la ilaha illallah, nggak pakai suara nggak apa-apa, la ilaha illallah, syarika lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, harus dalam keadaan di atas sajadah menghadap Allah, kiblat. Enggak, Anda berdiri, duduk, berbaring sambil beres-beres rumah, nyapu-nyapu, nyetir mobil. Jadi lisan kita selalu berzikir. Orang seperti ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Ketika dia betul-betul merasakan kedekatan dengan Allah dengan berzikir, itu yang tidak bisa ditembus. Zikir kan hubungan dengan kita dengan Allah. Titik atas ini yang tidak disebut di dalam surat 7 ayat 17 tadi, yaitu surat Al-A'raf ayat 17. Karena setan akan menyerang dari segala penjuru. Setan menyerang dari segala penjuru itu apa? Ini menunjukkan bahwa kita hati-hati. Kalau waspadalah, ada istilah gitu kan di TV. Waspadalah dari segala penjuru. Setiap saat, tidak ada berhenti-berhentinya. Setiap saat berdiri duduk berbaring, berdiri duduk berbaring, mereka diserang oleh setan. Nah, kita enggak berdiri duduk berbaring, berdiri duduk berbaring, selalu ingat Allah yang perang kita. Jadi setiap hari kita perang. Perang apa? Ikut keinginan kita atau ikut keinginan Allah? Allah, duanya. Perang keinginan kita atau keinginan Allah. Dan keinginan Allah, semua keinginan Allah, semua apapun yang disebut dengan keinginan Allah, pasti di dalamnya ada kepentingan, kemaslahatan, kebahagiaan, keuntungan diri kita dan keluarga kita. Bahasa fikihnya, al-amr yaqtadi al-maslahah wan nahyu yaqtadi al-mafsadah. Perintah pasti mengandung kebahagiaan. Jadi perintah pasti mengandung kebahagiaan. Dan semua larangan-larangan pasti mengandung bahaya. Ini nih contoh, baru contoh saja. Jadi kalau kita lihat ada 2 titik. Titik selalu berzikir. Sholat berzikir, baca Quran berzikir. Sekarang bapak-bapak ibu, tanyalah pada diri kita masing-masing. Apakah Anda cinta Allah? Ya, cinta Ustaz. Saya tanya, apakah Anda membaca Al-Quran setiap hari? Apakah kita cintakan dan kita sebut nama Allah waktu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring? Apakah kita selalu mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, ataupun la wahdahu la syarika, ataupun apalah zikir apapun, berdiri, duduk, berbaring? Katakan dengan sesungguhnya. Coba lihat bapak-bapak, malas Ustaz, aduh malas. Nah, kata-kata malas itulah, kata-kata malas inilah yang menyebabkan hadis banyak di sekeliling makari, hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Apakah kita menjadikan bacaan Quran itu yang kita tidak sukai? Subhanallah, kata-kata.
Tentu kita sukai, tapi realitanya malas, seakan-akan kita tidak suka. Kalau emang suka Anda baca Quran, satu hari nggak baca Quran, ada yang hilang. Nah sekarang kita lihat, mohon maaf, maaf Bapak-Bapak Ibu, orang ngejar, ngejar apa? Ngejar kenikmatan dunia pagi, siang, sore, malam sampai lembur. Pagi berangkat pulang, nanti malam gitu kan. Pagi berangkat pulang, malam-malam terus ya. Setiap hari dia merasa nyaman. Kalau kita katakan kepada mereka, ayo kita baca Quran, ayo baca Quran. Tidak, sibuk saya. Katanya kamu cinta Allah. Ya, cinta Allah, tapi nggak baca Quran. Semakin Anda sibuk, semakin sibuk, semakin sibuk, semakin berkarat hati berkarat, semakin tidak ada zikrullah. Alasannya ada, ikut pengajian kayak gini ngezoom, antara malas. Nah, inilah surga itu diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang mana orang tidak suka gitu. Kemudian saya main golf aja dulu dah, gitu. WS dulu dah, gitu kan. Ngaji ntar aja lah, gitu. Ini penting sekali. Bagaimana kita menjadikan yang kita benci itu menjadi sebuah kenikmatan. Nah itu tingkat tinggi itu. Itu namanya muhsin. Muhsin itu sudah rasa kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Rasa bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Apakah kita betul-betul merasakan bersama Allah Azza wa Jalla? Apakah kita merasa cinta Allah? Kalau cinta kita sebutin. Kita kalau cinta seorang gitu kan. Kalau seorang itu tinggalnya di daerah kota apa, kita sebut kotanya udah senang. Kita lewat kotanya itu senang. Atau daerah apa, itulah cinta. Nah, kita nyebut nama Allah. Bagaimana kita selalu membaca Al-Quran. Karena itulah yang gak disukai orang baca, ngaji. Ngaji cuma berapa berjam-jam kan? Enggak. Paling cuma berapa jam, sejam, 2 jam kelar pengajian. Baca Quran paling berapa lama? Sholat, perbanyak sholat, perbanyak sholat, perbanyak sholat. Subhanallah. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT, ini yang harus kita pahami. Memperbanyak sholat itu, memperbanyak sujud berarti. Saya ingatkan ini kisah dari Rabi'ah bin Ka'ab, yaitu membantunya Nabi lah gitu. Waktu itu lagi nyiapin wudhu, Nabi nyiapin wudhu, airnya disiapin airnya. Di dalam hati Nabi, ini orang baik banget ya. Sal nih kata Nabi, sini dia udah sudah sholat, akhirnya senang. Sal, minta apa kamu? Kalau anak saya, kamu minta apa nak? Minta coklat apa minta apa? Yuk, karena saking sayang kita beli permen, coklat, ataupun apa, beli boneka gitu kan. Kalau anak saya masih kecil. Benar ya Rasulullah? Iya. Ya Allah, aku ingin masuk surga bersama engkau. Ini kan Rafiqul A'la, surga khusus Nabi itu kan namanya Rafiqul A'la. Rafiqul A'la tuh derajat surga yang paling tinggi, khusus spesial untuk Nabi, bukan untuk manusia biasa. Katanya, murafaqatuka fil jannah, aku selalu berdampingan dengan engkau di surga. Bukan hanya minta surga, minta surganya berdampingan dengan Allah, dengan Rasulullah SAW. Waduh, berat. Yang lain aja deh, yang lain, gitu kan? Kata Rasulullah SAW, oh ghair dzalik, udah yang enggak, tetap aku mintanya itu. Huwa dzalik, itu yang aku mau, katanya tadi minta. Kalau orang bahasa Betawi gitu, tadi suruh minta, kalau udah minta ternyata ganti gitu, kira-kira gitu. Apa kata-kata Rasulullah SAW ini penting sekali. Ya. Ini kepada Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, ya sudah, kamu bantu aku ya, supaya bisa sampai level itu. Apa itu? Bikathratus sujud. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Muslim, dengan memperbanyak sujud. Ini titik yang mana setan tidak bisa sentuh. Ada 2 titik. Jadi bagaimana amalan-amalan itu bisa kita lakukan dengan nikmat kalau kita kekuatan 2 titik ini. Banyak berdoa dengan banyak sujud. Kata-kata memperbanyak sujud, tafsir-tafsir hadis, yaitu tentang banyaknya salat. Insya Allah minggu depan kita akan bahas hadis-hadis seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana kita ada 2 titik yang mana syaitan tidak akan bisa memasukinya. Yaitu atas dan bawah. Yang tadi surah Al-A'raf.
Dan setan mempunyai cara dengan redaksi. Ada la uzayyinanna dengan redaksi la uwayanna. Maksudnya adalah kami akan hiasi semua kemaksiatan menjadi indah dan enak. Dan semua ini akan menjadi sesat. Subhanallah. Mudah-mudahan kajian tafsir hadis ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya mohon maaf kemarin saya tidak bisa banyak mengisi kajian karena suatu hal. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua oleh Allah Azza wa Jal. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya buka dulu mute-nya untuk sebentar. Dede ada pertanyaan nggak? Ada Pak, saya bacakan ya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kata qadarullah. Maknanya apa kata tersebut Pak Ustadz? Dan apa bedanya kita berpasrah atau memasrahkan diri dengan makna qadarullah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nabi yang mengatakan qadarullah. Qadarullah, Allah sudah menentukan. Allah yang sudah menentukan. Saya inginnya kayak kemarin. Saya inginnya bla bla bla. Ternyata kebalikannya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Ini bahasa hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita perhatikan, oh ini hadis. Artinya apa? Allah sudah mentakdirkan. Dan bahasa Indonesia adalah mentakdirkan, sudah mentakdirnya. Kan ada istilah dan bahasa Indonesia, ini kadarnya berapa kadar. Dan itu sudah kadar bahasa Arabnya. Jadi kata-kata qadar Allah adalah tidak boleh ada kekecewaan sedikit pun. Ketika kita merasakan hidup ada yang tidak sesuai dengan kita. Coba dulu saya begini. Kenapa begitu? Coba. Itulah kata-kata syaitan. Ya. Oh ya, itu kata-kata syaitan. Maka katakan tadi qadar Allah. Apa yang sudah ditentukan Allah, sya'ama fa'al. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, itu yang akan terjadi. Itu sudah terjadi. Mau diapain lagi? Nah inilah yang harus kita pahami. Insya Allah. Ataupun ada istilah selain qadar Allah, ada. Apa itu istilahnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, segala puji milik Engkau ya Allah, apapun, walaupun kondisi nggak enak. Kalau kuliah tuh dalam kondisi apapun, apapun. Itu maksudnya. Jadi kalau jangan kita mendapatkan nikmat qadarullah, memang itu juga ketentuan ini adalah istilah saja. Semuanya sama sebetulnya. Anda mengucapkan alhamdulillah dengan qadarullah sama sebetulnya. Sama-sama memuji Allah. Inti jangan sampai mengkritik keputusan Allah. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Nggak boleh. Itu namanya pintu setan. Istilah pintu setan adalah istilah Rasul, bukan istilah saya. Jadi ketika Rasul mengatakan barang siapa mendapatkan musibah, kemudian coba dulu begini, lau kalimat lau, kalimat lau, kalimat lau itu kalimat setan. Hati-hati, ini kalimat setan ini selalu terjadi pada lisan kita. Coba tadi kita begini, coba tadi kita bawa payung nggak kehujanan, kira-kira gitu hujan. Ya udah, kadar lah, nikmati aja hujan dan nikmati. Seandainya saya masuk ke sampan ini beberapa tahun yang lalu nih, awal-awal mentawai, kebalik puang gitu kan. Ya kadarullah, ingin minta ampun, pas hujan lebat berjam-jam gitu di sungai, kebalik. Kadarullah, sama faal, udah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mau diapain lagi istilahnya gitu. Nah inilah yang harus kita yakini. Bahwasanya kata-kata coba, berarti mengerti keputusan Allah. Jangan sampai kita mengerti keputusan Allah. Nah akhirnya menjadi dosa karena pas seakan-akan Allah salah. Padahal subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada kesalahan setitik pun. Ini adalah ketentuan dari Allah Azza wa Jal. Sya'a mafa'al. Sudah ditentukan Allah oleh Allah. Ini yang akan terjadi. Ataupun kalau dalam keadaan susah, Anda susah, katakan aja gak yang gampang. Alhamdulillah ala kulli hal. Aku bersyukur ya Allah. Bersyukur sekali dalam kondisi apapun. Ala kulli hal. Hal adalah kondisi. Kondisi apapun. Aku bersyukur, kondisi susah, senang, apapun aku bersyukur. Tapi ungkapan ini biasanya diungkapkan ketika kita mendapatkan musibah. Allahu alam. Ada lagi yang lain? Ada Pak, ada. Saya bacakan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Saya pernah Salam. dengar kajian bahwa nggak semua manusia bisa langsung masuk ke surga, meskipun timbangan amalnya lebih baik dari timbangan dosanya. Ada beberapa yang tertahan di kantor apa? Kantor. Apa maksudnya Ustadz dan orang-orang seperti apa yang tertahan di kantor? Jazakallah khairan. Kantor. Ontor itu bahasa Indonesianya jembatan. Jadi semua akan merasakan jembatan ini sangat tipis sekali. Kita akan melewatinya. Mindset yang berubah, mindset tidak akan terjatuh. Tolong di mute ya teman-teman yang di mute aja. Dan minum obatnya. Minum. Yang sebagai co-host kalau ada suara langsung di mute ya. Sampai tadi mana? Kantor itu adalah jembatan. Jadi setiap orang akan mengikut melalui jembatan ini. Jangan sampai kita tidak mengerti dan tidak tahu sama sekali proses nanti di akhirat ada apa saja. Dari yaumul ba'ts, yaitu kebangkitan, ketika dibangkitkan seperti apa. Ada namanya nashrul kitab, ada namanya hisab, ada namanya mizan, ada namanya sirat. Nah, sirat ini kantorah, yaitu jembatan. Ini fase-fase nanti di akhirat. Nah, fase satu harinya itu dalam hadis ada yang mengatakan 50.000 tahun satu harinya. Bayangin 50.000 tahun satu harinya kan. Nanti di kantorah ini kita akan lewat, kalau berbuat maksiat itu terjatuh dia. Sesuai dengan amalnya. Nanti kalau sudah dibersihkan, baru dia bisa masuk surga. Nah inilah, maka jangan meremehkan dosa. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik yang lain. Ada Pak, dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana sementara ini tidak bisa posisi sujud karena sedang tidak bisa sujud? Apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Manajemen Allah berbeda dengan manajemen manusia. Manajemen Allah itu adalah yang dilihat hatinya. Ketika Anda tidak bisa sujud, sujudlah. Ya. Cukup dengan kepala kita atau begini dalam keadaan duduk. Allah itu maha sayang. Sayang, maha memaklumi orang-orang seperti ini. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang sholat dalam keadaan sakit sama dengan orang yang sholat dalam keadaan sehat. Maksudnya sama adalah pahalanya di sisi Allah. Walaupun dia hanya tidak bisa sujud, dia hanya begini saja. Saya kalau lagi sakit juga nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi HNP. Berkepala pusing, kalau sujud pusing minta ampun, ya sudah. Duduk. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali semampunya. Semampu kita apa? Ya itulah yang kita lakukan. Allah maha baik. Manajemen Allah berbeda dengan manajemen manusia. Perhitungan Allah berbeda dengan perhitungan manusia. Penilaian Allah berbeda dengan penilaian manusia. Menurut orang ini gagal, menurut Allah tidak. Karena Allah tidak pernah mewajibkan kita harus sukses. Tapi mewajibkan kita usaha untuk sukses. Intinya kita usaha, yang dilihat oleh Allah adalah usaha. Nah, kita mau sujud nggak bisa, kita udah ada usaha, begini doang bisanya. Ya sudah, Allah melihat itu. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Soal najm. Manusia tidak punya apa-apa kecuali yang diusahakan. Usahanya seperti apa? Ini jangan sampai kita gampang-gampang meninggalkan sholat. Hanya gara-gara diinfus, nggak sholat. Hanya gara-gara di ICU, nggak sholat. Sholatlah semampu kita. Sebisa kita. Allah maha sayang. Allah. Ada lagi yang lain? Ada Pak. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau ujian dalam hidup itu datang terus-menerus, itu maknanya apa ya Pak Ustadz? Dan apa solusi yang harus dilakukan? Ada dua. Karena dosa kita, dan yang harus kita lakukan cuma istighfar. Istighfar bukan di lisan tapi di hati. Ya Allah, banyaklah istighfar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku, janganlah engkau sengsarakan aku, jangan engkau siksa aku karena aku salah.
Jadi karena dosa. Oh ya, iya. Di dalam satu rumah, satu saja yang dosa, semuanya kena. Oh, iya. Jadi karena dosa, kesengsaraan itu karena dosa. Satu aja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Surat 8 ayat 25. Surat Al-Anfal ayat 25. Hati-hati kamu, peliharalah diri kamu. Jagalah diri kamu, hati-hati dari siksaan Allah. Yang ditimpakan bukan hanya kepada orang yang zalim saja. Berarti yang tidak zalim kena. Dalam satu rumah yang maksiat satu, kena semua nanti. Itulah nama hilang keberkahan. Hilang keberkahan hidup. Sengsara terus, ada dosa di situ. Mungkin suami kita berbuat dosa, kita yang kena, anak kena. Mungkin istri yang berbuat dosa, suami kena, anak kena. Mungkin anak berbuat dosa, suami kena. Tidak tahu. Semua kena, Ustaz, kan bukan yang zalim doang yang kena. Semua yang zalim atau tidak zalim kena semua. Oh iya. Surat 8 ayat 25. Maka how to solve the problem? Banyaklah beristighfar. Betapa banyak kesengsaraan itu karena dosa-dosa kita. Maka jangan menggeruti keputusan Allah. Katakan qadar Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kesengsaraan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, kita banyak beristighfar. Jangan dosa tambah dosa lagi. Menggeruti keputusan Allah. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain, nggak usah masuk dulu ke sisi ini. Kenapa? Ini juga teks Al-Qurannya, hadisnya juga banyak. Kenapa nggak masuk ke situ? Karena nanti GR. Terlalu pede. Gak ada rasa. Terlalu percaya diri. Kenapa? Karena yang kedua, kesengsaraan yang tidak habis-habis itu karena cinta Allah kepada seorang hamba. Allah cinta orang ini. Maka dikasih ujian yang gak habis-habis. Maka mereka masuk ahlul bala. Hamba-hamba Allah yang ditimpa selalu musibah yang tidak berhabis-habisnya. Dan mereka-mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan cinta Allah di akhirat, akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan. Kenapa nggak boleh masuk ke sini? Karena jangan-jangan ini karena dosa kita. Nah, dua-duanya bisa gabung, titik konvergensi antara dosa dan cinta. Yes. Ketika itu yang pertama adalah karena dosa kita banyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah terus, jadilah menjadi cinta Allah. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Belum ada sih Pak, belum ada. Baik, ada yang raise hand, silakan langsung bertanya. Bapak-bapak Ibu tinggal di unmute sendiri masing-masing. Teks. Ada yang bertanya, Bapak Ibu raise hand-nya pakai ini ya. Kalau raise hand pakai video mah nggak kelihatan, coba lihat. Ada yang angkat tangan aja yang mau bertanya. Baik, tidak ada. Insya Allah besok kita akan bertemu kembali di waktu yang sama. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf beberapa kali saya absen karena kondisi hal yang tidak mungkin saya mengajar. Marilah kita doa bagi yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Bagi keluarga yang barusan saja meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa, dimasukkan dalam kubur Raudhah min Riyadhil Jinan. Yang wafat dimasukkan dalam Raudhah min Riyadhil Jinan, yaitu kebun di antara kebun-kebun surga. Kita doakan keluarga kita, anak kita menjadi orang yang saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ampunilah dosa kami, Allah. Baik yang sengaja atau yang tidak sengaja, baik yang kami sadari atau yang tidak kami sadari. Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami yang Engkau ketahui dan Engkau maha mengetahui, baik yang nampak dan gaib. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
saudara-saudara kami, kerabat kami, anak keturunan kami, ya Allah. Jadikanlah kami semua, keluarga kami, yang Kau limpahkan maghfirah dan rahmat-Mu untuk kami semua, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, merawat kami, mencintai kami. Cintailah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mencintai diri kami waktu masih kecil. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga-keluarga kami yang telah wafat. Hanya Engkau lah yang maha mengampun, tidak ada satupun keampunan kecuali dari Engkau, ya Allah. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semuanya tidak ada satupun yang bisa mengampuni kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu kepada orang yang telah meninggalkan kami, masukkanlah mereka dalam surga-Mu, ya Allah. Bagi mereka yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah. Tidak ada kesembuhan yang sempurna kecuali dari Engkau, ya Allah. Bagi mereka dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah, ya Allah. Bagi mereka dalam keadaan kesesatan, berbuat maksiat, kembalikanlah mereka, berikanlah cahaya dalam hati mereka, petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, hamba-Hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Hamba Engkau yang bertakwa padamu, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau segala kebaikan yang Engkau ketahui. Dan lindungilah kami dari segala keburukan kejelekan yang Engkau ketahui. Dan lindungilah kami dan ampunilah kami, ya Allah, dari dosa-dosa yang Engkau ketahui. Sungguhnya Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah kepada negara Republik Indonesia ini pemimpin yang saleh. Ya Allah, sesungguhnya umat Islam, ya Allah, dalam keadaan kesulitan, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali dari Engkau, ya Allah. Mudahkanlah kami, mudahkanlah negara Republik Indonesia ini, ya Allah. Berikanlah kepada kami penguasa yang saleh, yang bertakwa padamu, ya Allah. Sangat mudah bagi Engkau untuk menghadirkan kepada kami pemimpin yang saleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah hidup kami penuh dengan kebahagiaan. Tanamkanlah dalam hati kami, keluarga kami, dan anak-anak kami rasa cinta kepada Engkau melebihi cinta kami kepada apapun. Berikanlah kepada kami cinta-Mu, ya Allah. Kami mengharap kepada Engkau cinta Engkau dan cinta orang-orang yang saleh, cinta orang-orang yang mencintai Engkau. Berikanlah kepada kami amalan yang mampu menggapai cinta-Mu, ya Allah. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri. Sehingga kami bisa menjalani semua keinginan-keinginan Engkau, ya Allah. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada keluarga kami. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada air yang dingin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkumpul, tadi kita sudah membaca Al-Quran, hadis-hadis, dan ditutup dengan doa. Harapan saya Bapak-Bapak Ibu, jangan rugi. Kenapa? Karena doa itu mahal ketika di situ banyak para malaikat datang, dan kita didengar oleh Allah. Kemudian, kajian udah habis selesai. Doa diikutin sampai habis. Inilah banyak orang tidak punya ilmu tentang ini. Ya. Itu hadis riwayat Muslim. Insya Allah kita akan bahas hal-hal seperti itu. Itu mahal, ya. Kita berkumpul di sini dengan hamba-hamba Allah yang soleh, dan berkumpul di sini zaman sekarang dengan Zoom ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh, keluarga kita, anak kita, keturunan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sehat lahir batin ya, sehat. Recording Dede. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Izin